Halo, selamat datang di Ruang Kekinian, Ruang Kini dan Nanti. Nah, kembali lagi bersama saya Zam Jamaludin, dan kali ini kita akan membahas berdiskusi topik yang menarik, yaitu mengenai sistem pembelajaran di SD. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan sistem pembelajaran, maka erat kaitannya dengan model pembelajaran. Dulu, Indonesia pernah menerapkan model pembelajaran secara terpadu, tetapi saat ini model pembelajaran yang relevan untuk pengembangan posisi abad 21. Nah, dari penerapan tersebut, sebetulnya apakah ada yang cocok nggak jika ada salah satu model pembelajaran terpadu nih diterapkan di kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran pendalam. Nah, setelah saya baca analisis ya, dari 10 model pembelajaran terpadu menurut Hogarty, model yang paling relevan itu adalah model web ya atau tematik. Nah, model ini mengintegrasikan berbagai macam mata pembelajaran dalam sebuah tema yang sangat sentral. Dan ini sebetulnya sesuai dengan jenjang pendidikan dasar. Dan secara implementasinya pernah diterapkan dalam kurikulum 2013 berbasis tematik dan terpadu. Dan kenapa ini bisa relevan? Siswa SD itu masih dalam tahap berpikir konkret. Dan dalam kurikulum Merdeka juga pas ada fase ya, fase A, fase B, fase C, dan juga ada kegiatan co-kurikuler atau dulunya mungkin disebut proyek P5 ya, yang bersifat lintas disiplin di situ ya. Nah, jadi menurut saya itu adalah model yang paling cocok. Lalu, kalau misalnya kita analisis lebih dalam, tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik tertentu itu seperti apa ya? Mari kita uraikan bersama-sama. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran tematik ini itu, tujuan pembelajaran tematik terpadu ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi sikap. Kedua, pengetahuan dan keterampilan. Lalu juga membantu siswa memahami konsep secara bermakna dan kontekstual. Lalu adanya model tema terpadu ini dapat menumbuhkan keterkaitan antar mata pelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Dan yang keempat adalah mengembangkan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C sebagai keterampilan abad 21. Nah, ada beberapa fungsi pembelajaran tematik dan terpadu ini. Yang pertama adalah sebagai wadah integrasi kompetensi lintas mata disiplin, lintas mata pelajaran. Yang kedua sebagai sarana pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, penguatan karakter dan literasi siswa. Dan yang keempat, media pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Dan ada beberapa landasan yang menjadi dasar dari pembelajaran tematik dan terpadu ini. Secara filosofis, pembelajaran terpadu ini sejalan dengan progresivisme. Yang kedua, konstruktivisme dan yang ketiga humanisme. Lalu secara landasan psikologis, ini pembelajaran tematik terpadu ini sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia operasional konkret. Lalu secara aturannya, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan secara penerapannya dulu pada saat Kurtilas itu ada Permendikbud yang berkaitan dengan Kurtilas tersebut. Nah, lalu secara prinsip-prinsip ataupun yang harus ada nih ketika sekolah menerapkan pembelajaran tematik terpadu ini, yang pertama adalah harus berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung. Lalu yang ketiga, adanya sebuah integrasi antar mata pelajaran, sifatnya fleksibel. Kelima, harus mengembangkan keterampilan proses. Dan yang keenam adalah mengakomodasi perbedaan atau kemampuan setiap individu. Nah, lalu ada rambu-rambu dalam penerapannya. Yang pertama, tema yang dipilih atau tema sentralnya itu harus dekat dengan kehidupan siswa. Lalu yang kedua, tidak semua kompetisi dasar atau tujuan pembelajaran itu harus dipaksakan untuk terpadu, tetapi harus memilih
mana yang dapat menjadi pembelajaran tematik dan terpadu. Dan ketiga, tetap memperhatikan kedalaman materi ya. Meskipun memang saling lintas mata pelajaran, penerapannya memang harus dalam secara materi. Dan yang terakhir, asesmen harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu untuk tahapannya sendiri, jika sekolah itu menerapkan dalam praktik kelas, yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dapat berupa kegiatan apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah kegiatan inti. Ada dengan pendekatan saintifik ya, 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lalu ada kegiatan penutup. Ini ada refleksi, ada penguatan, dan tindak lanjut serta asesmen formatif. Lalu apa bedanya kalau misalnya pembelajaran tematik terpadu ini pada kurikulum 2013 dan mungkin ketika diterapkan pada kurikulum Merdeka? Ada perbedaan konseptual, di mana kalau misalnya di Kurtilas dulu secara struktural itu tematik lintas mapel, kalau misalnya dalam kurikulum Merdeka itu berbasis fase dan capaian pembelajaran. Pendekatan pun beda. Kalau Kurtilas itu saintifik 5M, kalau Kurmer saat ini itu adalah deep learning dan 5 tahun sebelumnya adalah diferensiasi. Lalu secara perangkat, Kurtilas itu memiliki silabus secara nasional dan guru harus berpatokan dari situ. Tetapi kalau di Kurmer ada alur tujuan pembelajaran ya yang dapat dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada capaian pembelajaran. Dan kalau asesmennya ya dominan Kurtilas itu kan sumatif ya. Kalau kurikulum Merdeka itu formatif. Dan secara proyek Kurtilas ini dalam pembelajaran terbatas hanya di pembelajaran saja gitu kan. Jadi tidak ada kegiatan lainnya yang berbasis proyek. Jadi kalau misalnya guru menerapkan PJBL berarti dalam Kurtilas berarti ya udah itu proyeknya. Tetapi kalau misalnya di Kurmer itu terpisah ya dalam ada P5 kalau dulu. Kalau sekarang kegiatan kokurikuler ya. Lalu ada fleksibilitas di mana kurikulum 2013 tersebut itu adalah secara terbatas ya, fleksibelnya terbatas, tapi kalau Kurmer sangat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah dasar. Nah, perbedaan dalam informasi dalam pembelajaran. K13 itu lebih terikat dengan buku tematik dan kompetisi dasar. Sedangkan Kurmer atau kurikulum Merdeka itu guru-guru lebih bebas menyusun, merancang modul ajar, model pembelajaran, bahkan melakukan diferensiasi konten, proses ataupun produk ya dalam sebuah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sekolah saya tempat mengajar, sebetulnya saya belum pernah menerapkan pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum 2013. Tetapi pada tahun ini sekolah terdapat sebuah program yaitu pembelajaran STEAM ya yang dilakukan secara tematik dan terpadu. Implementasinya adalah ada beberapa mata pembelajaran secara lintas yang disatukan, yang dipilih sebuah tujuan pembelajarannya, lalu ditetapkan satu tema yang menjadi dasar dari penerapan pembelajaran STEAM tersebut. Dan saya adalah salah satu orang yang merancangnya. Untuk pembelajaran STEAM secara tematik dan terpadu ini, yang pertama, secara perangkat itu harus tersedia modul ajar. Dan untuk model yang dipilih adalah model Project Based Learning atau PJBL. Dan ini PJBL ini bersifat diferensiasi secara konten, produk, dan prosesnya. Dan asesmennya itu menekankan formatif. Ada beberapa tema yang menjadi dasar dari penelitian STEM ini yaitu berkaitan dengan energi, berkaitan dengan makhluk hidup, dan berkaitan dengan aspek dengan tema kelapa sawit karena sesuai dengan lingkungan yang ada di tempat saya mengajar yaitu SD Evans Indonesia Kota Bangun. Nah, selain itu ada juga media digital, EKPD kreatif dan lainnya. Dan sebetulnya program ini berinisiasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5.
Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa kurikulum Merdeka dengan penerapan pembelajaran terpadu berdasarkan dasar empiris dan dasar teoritis yang saya pelajari itu bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk berinovasi dibandingkan ketika kurikulum 2013 yang sifatnya itu lebih struktural dan administratif. Nah, salah satu modelnya adalah model web, yaitu model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini. Meskipun saya waktu itu penerapannya itu menggunakan PJBL, tapi setelah saya pelajari tentang model web, ini adalah yang paling tepat ya, karena memang bisa membentuk pembelajaran bermakna holistik dengan landasan yang tepat sehingga adanya sebuah kertas guru akan membuat siswa dapat lebih mandiri dan karakter atau kompetensinya akan berkembang lebih jauh lagi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya dalam video kali ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan tentang topik ini, mari kita diskusikan sama-sama. Sekian, terima kasih. See you.